Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Canda bercanda. Oke baik, perkenalkan nama lengkap saya Yosef Ronaldo Silitokan dengan nomor induk mahasiswa 5520124002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa codingan menggunakan Python. Yuk mari kita simak videonya. Poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama error absolut dan relatif, kemudian yang kedua angka penting dan pembulatan, yang ketiga floating point atau perbedaan presisi, yang keempat dari Taylor dengan error pemotongan, yang kelima persamaan non-linear, dan yang keenam interpolasi linear. Oke baik, pada poin pertama ini saya akan menjelaskan program Python tentang menghitung error absolut dan error relatif. Pertama-tama, program ini menggunakan modul math karena di dalamnya terdapat nilai konstan tapi yang akurat, yaitu 3,14159265359. Selanjutnya, di bagian awal program saya menampilkan judul soal menggunakan fungsi print agar hasil di terminal terlihat rapi dan mudah dibaca. Kemudian pada bagian utama program terdapat dua nilai yang dibandingkan. Nilai pertama adalah nilai eksak, yaitu nilai pi sebenarnya yang diambil dari matpi. Sedangkan nilai kedua adalah nilai aproksimasi, yaitu pendekatan pi menggunakan pecahan 22 dibagi 7. Setelah itu, program menghitung error absolut dengan cara mencari selisih antara nilai eksak dan nilai aproksimasi, lalu mengambil nilai mutlaknya dengan fungsi ABS. Tujuannya agar hasilnya selalu positif. Berikutnya, program juga menghitung error relatif, yaitu hasil pembagian error absolut dengan nilai eksak. Perhitungan ini menunjukkan seberapa besar kesalahan aproksimasi dibandingkan nilai sebenarnya. Di bagian akhir, semua hasil ditampilkan ke layar menggunakan f-string supaya nilai bisa diformat dengan jumlah angka di belakang koma yang rapi. Hasilnya menunjukkan nilai eksak, nilai aproksimasi, error absolut, dan error relatif dalam bentuk persen. Dari hasil yang diperoleh kita bisa melihat bahwa nilai pendekatan 22/7 sedikit lebih besar dari nilai pi sebenarnya, dan selisihnya hanya sekitar 0,004%. Jadi kesimpulannya, program ini membantu kita memahami cara menghitung dan menampilkan tingkat kesalahan antara nilai pendekatan dan nilai sebenarnya dengan cara yang sederhana dan jelas. Oke baik, kita masuk pada program berikut ini, yaitu di sini saya menjelaskan program Python yaitu tentang angka penting dan pembulatan bilangan. Nah, pertama-tama di bagian awal program saya menampilkan judul soal dan daftar 3 angka yang akan kita bulatkan, yaitu angka A sama dengan 0,00456789, angka B sama dengan 1234566,789, dan angka C sama dengan 0,0001234567. Tujuan dari program ini adalah untuk membulatkan ketiga bilangan tersebut menjadi 4 angka penting, atau dalam bahasa Inggris disebut 4 significant figure.
Selanjutnya saya menggunakan fungsi round untuk melakukan pembulatan. Untuk angka A, saya membulatkannya menjadi 0,004568 yang bisa ditulis dalam bentuk ilmiah sebagai 4,568 kali 10 pangkat minus 3. Untuk angka B, hasilnya adalah 123 500 atau dalam bentuk ilmiah 1,235 kali 10 pangkat 5. Dan untuk angka C, hasil pembulatannya menjadi 0,00111235 yang setara dengan 1,235 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian pada bagian akhir program saya menampilkan hasilnya dalam dua bentuk. Pertama dalam bentuk notasi ilmiah dan kedua dalam bentuk angka desimal biasa agar lebih mudah dibaca. Dari hasil program ini kita bisa melihat bahwa pembulatan angka penting sangat berguna untuk menuliskan bilangan besar atau kecil secara lebih ringkas tanpa mengubah makna nilainya secara signifikan. Nah, jadi program ini membantu kita memahami cara menulis angka dengan 4 angka penting dan menampilkannya baik dalam bentuk ilmiah maupun desimal. Oke, kemudian pada program berikut ini saya akan menjelaskan program Python tentang floating point, yaitu bagaimana komputer mempresentasikan angka desimal dengan tingkat ketelitian yang berbeda. Pada bagian awal program ditampilkan judul dan penjelasan singkat menggunakan fungsi print agar output terlihat rapi. Program ini akan membandingkan dua jenis presisi, yaitu double precision 64 bit dan single precision 32 bit. Selanjutnya pada baris ke-6 terdapat variabel x double yang diberi nilai 0,1. Nilai ini mewakili penyimpanan angka dalam bentuk double precision, yang berarti komputer menyimpannya dengan ketelitian hingga 64 bit. Kemudian di baris berikutnya ini dibuat variabel x single. Nilai ini juga sama, yaitu 0,1, tetapi diubah menjadi bentuk single precision menggunakan format 7G. Cara ini digunakan untuk mensimulasikan bagaimana angka 0,1 disimpan dengan ketelitian hanya 32 bit atau sekitar 7 angka signifikan saja. Selanjutnya hasil kedua nilai tersebut ditampilkan ke layar. Program menampilkan nilai double precision dengan 17 angka di belakang koma dan single precision dengan 8 angka di belakang koma. Dari situ kita bisa melihat bahwa hasil sedikit berbeda karena keterbatasan penyimpanan angka di komputer. Pada bagian yang terakhir ini, program menghitung selisih antara keduanya menggunakan fungsi ABS yang menunjukkan perbedaan nilai yang sangat kecil, biasanya dalam orde 10 pangkat minus 7 atau lebih kecil lagi. Pada program ini menunjukkan bahwa komputer tidak bisa menyimpan semua angka desimal dengan sempurna. Ada batas ketelitian tergantung jenis presisi yang digunakan, dan perbedaan kecil inilah yang disebut error representasi floating point. Oke, kita lanjut pada program berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan program Python untuk menghitung pendekatan nilai E pangkat X menggunakan deret Taylor, sekaligus melihat besarnya error pemotongan. Pertama-tama, program ini menggunakan modul math karena di dalamnya terdapat fungsi matematika seperti X dan faktorial. Fungsi X
terpakai untuk mendapatkan nilai eksak dari E pangkat X, sedangkan faktorial digunakan untuk menghitung faktorial pada rumus Dirac-Taylor. Selanjutnya, program menampilkan judul dan rumus Dirac-Taylor, yaitu E pangkat X sama dengan 1 tambah X tambah X pangkat 2 dibagi 2 faktorial tambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, dan seterusnya. Rumus ini adalah cara untuk menghampiri nilai eksak dengan menambahkan beberapa suku secara bertahap. Pada bagian bawah, nilai X ditetapkan sebesar 0,5 dan nilai eksaknya dihitung menggunakan MATLAB X. Kemudian program membuat daftar jumlah suku yang akan digunakan, yaitu dari suku pertama sampai suku ke-8. Kemudian program menggunakan perulangan for untuk menghitung hasil pendekatan atau aproksimasi dengan jumlah suku yang berbeda. Untuk setiap jumlah suku, program menjumlahkan hasil dari X pangkat K dibagi K faktorial, lalu membandingkannya dengan nilai eksak. Selisih antara keduanya disebut error pemotongan. Di bagian akhir, program menampilkan hasil untuk setiap jumlah suku, menunjukkan nilai pendekatan dan juga besar errornya. Semakin banyak jumlah suku yang digunakan, maka nilai aproksimasi akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya dan errornya menjadi semakin kecil. Nah, pada program ini kita bisa melihat bahwa Dirac-Taylor adalah cara yang efektif untuk menghampiri nilai fungsi eksponensial. Program berikut ini akan saya jelaskan tentang metode bisection, regula falsi, dan interpolasi linear. Program ini digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi nonlinear serta menghitung nilai taksiran dari data menggunakan interpolasi. Pertama-tama, program mengimpor dua modul penting, yaitu NumPy dan Matplotlib. NumPy digunakan untuk membantu perhitungan angka secara efisien, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik hasil interpolasi. Selanjutnya didefinisikan fungsi fx, yaitu x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 5. Fungsi inilah yang akan kita cari akarnya. Selain itu, juga ada turunan fungsi dfx, yaitu 3x kuadrat dikurangi 2, yang bisa digunakan untuk metode lain bila diperlukan. Kemudian dibuat dua fungsi utama. Yang pertama adalah metode bisection dan yang kedua adalah metode regula falsi. Kedua metode ini sama-sama digunakan untuk mencari akar dari fungsi fx sama dengan 0 dengan cara mempersempit interval sampai didapat nilai mendekati akar sebenarnya. Metode bisection bekerja dengan cara membagi dua interval A, B secara berulang, sedangkan regula falsi menggunakan garis lurus antara dua titik untuk mendekati posisi akar. Keduanya memiliki toleransi error dan jumlah iterasi maksimal yang bisa diatur di dalam parameter fungsi. Selanjutnya, bagian interpolasi linear digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data. Fungsinya menggunakan rumus Y sama dengan Y1 ditambah X kurang X1 dikali Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Sebagai contoh, jika kita punya dua titik yaitu 2, 5 dan 49, maka untuk X3 program
akan menghitung nilai Y di antara keduanya. Hasilnya juga divisualisasikan dalam grafik, di mana titik merah menunjukkan data asli dan titik biru menunjukkan hasil interpolasi dan akhir program. Hasil dari kedua metode pencarian akar dan hasil interpolasi akan ditampilkan. Dari sini kita dapat melihat bahwa akar fungsi x kuadrat x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 5 berada di sekitar nilai 2,09 dan hasil interpolasi linear memberikan nilai y sekitar 7 ketika x sama dengan 3. Nah, dari program ini kita memahami cara kerja dua metode numerik untuk mencari akar, serta bagaimana interpolasi linear digunakan untuk memperkirakan nilai antara dua data. Dengan Python, semua proses ini bisa dilakukan dengan mudah dan hasilnya juga bisa divisualisasikan dalam bentuk grafik. Kemudian saat di run, inilah hasilnya. Ada diagram visualisasinya.